Injil Yohanes pasal 6, mulai dari ayat pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sama seperti saat ini saudara, kalau ada orang yang menyembuhkan penyakit, apalagi itu gratis, banyak orang datang saudara. Ya sama, 2000 tahun yang lalu sudah ada yang seperti itu. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Ayat ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus adalah salah seorang daripada muridnya. Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus bertanya ini untuk mencobai muridnya. Maksudnya sampai di mana keyakinan Filipus ini terhadap dirinya, terhadap Yesus. Jadi dia melontarkan pertanyaan ini untuk mencobai Filipus. Jadi dia mengajar murid-muridnya ini, dan setelah dia ajar, dia uji. Seperti itu saudara. Jadi supaya pengenalan murid-muridnya akan dia, akan Yesus semakin meningkat. Karena memang tujuannya datang ke dalam dunia ini, jadi Allah menjadi manusia ini tujuannya untuk satu misi, yaitu untuk misi penyelamatan manusia, untuk membuat satu karya keselamatan. Cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu memperkenalkan dirinya dan mengajar, menyampaikan bagaimana kerajaan Allah itu. Apa aturan-aturan, apa hukum-hukum yang berlaku. Jadi dia sengaja mencobai, artinya menguji muridnya ini yang bernama Filipus. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus ini berpikir, seandainya kita punya uang pun 200 dinar, nggak cukup untuk mereka ini. Jadi artinya Filipus ini belum mengenal Yesus lebih dalam. Di ayat 5 tadi kita membaca bahwa Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Karena terlalu banyak orang yang mengikut Yesus pada saat itu, Filipus jadi bingung. Gimana ini? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi mereka berusaha, murid-muridnya berusaha untuk mencari jalan keluar untuk memberikan makan orang yang sudah mengikut mereka, mungkin sudah berhari-hari. Jadi mereka merasa perlu untuk memberikan mereka makan. Kata Yesus,
Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sangat banyak. Kalau 5.000 laki-laki duduk di lapangan tuh udah banyak itu. Ini hanya jumlah laki-lakinya. Jadi kalau ada suami istri, berarti kira-kira 10.000 orang. Kalau ada anak-anak, ya sekitar itulah. Artinya mereka banyak sekali. Bukan hanya 5.000 orang berarti. Karena di sini ditulis anak-anak juga ikut. Jadi kalau suami istri biasanya kalau sakit itu biasanya keluarga itu datang untuk mengantarkan yang sakit. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengambil roti itu. Artinya walaupun sedikit itu, dia tetap yakin bahwa itu bisa memberi makan orang yang banyak itu. Udah kira-kira 10.000 orang. Yang laki-laki aja 5.000 orang. Dia yakin bahwa itu bisa memberi makan orang-orang itu. Apa yang dilakukannya? Dia mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih karena sudah ada makanan ini. Ya kalau kita itu, kalau kita ada berapa orang di rumah, kalau hanya sedikit sekali makanannya, pasti muka itu sudah mulai cemberut. Sedikit kali makanannya. Ada satu piring, ada 10 orang yang mau makan. Bagaimana ini? Nah, tapi lain dengan Tuhan Yesus. Walaupun itu sedikit, dia mengucap syukur. Jadi ini satu pelajaran bagi kita. Kalau kita menghadapi kesulitan, dan kita hanya memiliki sedikit, mungkin sedikit uang, atau sedikit makanan di atas meja. Yesus mengajarkan supaya kita mengucap syukur. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus ini datang ke dalam dunia ini. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk berfirman, untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang mengajar murid-muridnya, mengajar orang banyak. Kalau ada kejadian yang seperti ini, kalau terjadi, contohnya kita lihat kurang. Seperti Yesus ini melihat hanya 5 roti, 2 ikan. Yang mau diberikan makan ada sekitar 10.000 orang. Bagaimana itu? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini memberikan teladan kepada kita, apapun keadaan kita, mari kita mengucap syukur. Itu yang pertama dilakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun keadaan kita sekarang, saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semua orang mengalami hal ini. Di satu tepat, di suatu waktu, kemungkinan kekurangan ini ada. Walaupun dia punya uang. Di suatu tempat kemungkinan dia ada uang, tetapi tidak ada makanan, tidak ada yang jual. Tapi ada sedikit yang ada. Ini bisa juga terjadi. Jadi yang paling penting dilakukan mengucap syukur. Kita baca
Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Langsung dia bagi, setelah dia mengucap syukur, dia bagi. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Apa yang sudah terjadi, saudara? Sehingga ini bisa ada kelebihannya. Mengucap syukur itu membuat mujizat. Dengan mengucap syukur, maka terjadi mujizat. Berlipat gandaan terjadi, saudara. Dari hanya sedikit, jadi bisa memberikan makan 10.000 orang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Sudah makan semua 10.000 orang. Sekarang potongannya dikumpulkan ada 12 bakul. Luar biasa. Yang paling utama yang kita dapatkan di sini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah mengucap syukur. Jangan khawatir. Ketika dia bertanya kepada Filipus tadi, Filipus khawatir. Bagaimana ini? Bagaimana memberikan makan 10.000 orang ini? Dan apa yang dilakukan oleh Andreas? Dia berusaha. Nah, itu penting juga. Ada usaha. Tapi walaupun usahanya sebenarnya hasilnya sedikit, dia tetap menyampaikan kepada Tuhan Yesus, ini yang kami dapat. Dan setelah Yesus menerima itu, dia mengambilnya dan mengucap syukur. Jadi kita dalam hidup ini, mari kita mengucap syukur. Keadaan apapun yang kita temui dalam hidup ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat itu. Dan kita bisa belajar di sini bahwa keajaiban terjadi ketika kita mengucap syukur. Jadi marilah kita mengucap syukur setiap saat, setiap hari. Mungkin sebenarnya kalau dilihat dari hasilnya yang kita dapatkan itu sangat sedikit, tidak cukup, kurang. Tapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita supaya kita mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu akan membawa kita melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kalau ada mujizat, ya semua orang juga akan menganggap sedemikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Orang-orang Yahudi ini karena mereka sebenarnya pada saat itu seperti orang-orang yang tidak memiliki gembala karena mereka lagi dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka mau mencari seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka. Mereka mau memaksa dia untuk menjadi raja. Sehingga Yesus mengundurkan diri karena itu tidak sesuai dengan misinya. Misinya yaitu untuk menyelamatkan manusia dari perhambaan dosa. Itu misinya.
Jadi kalau dia dipaksa jadi raja, udah berbeda. Itu raja dunia. Sementara dia adalah raja kerajaan sorga. Makanya dia menyingkir dan dia pergi ke gunung. Ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Jadi ada satu kejadian, saudara, ketika mereka sudah mendayung 2-3 mil, ya sekitar 5 kilometer lah, 5-6 kilometer dari pinggir danau itu, mereka diterpa oleh angin kencang. Mereka ketakutan juga. Dan mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Tapi ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Kita bisa memahami bahwa Yesus itu bisa sampai ke tengah laut itu, dari gunung ke tengah danau itu, dan berjalan di atas air. Kita bisa memahami bahwa ada satu hal yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di situ. Jadi dia tidak memakai kendaraan apapun dari gunung sampai ke tengah danau. Bagaimana dia bisa? Kalau bukan seseorang yang luar biasa, tidak akan mungkin itu. Itulah satu tanda bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Kita telah belajar bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi dia adalah Allah, makanya dia bisa dari gunung ke tengah danau itu tanpa kendaraan. Dan dia berjalan di atas air. Jadi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kita baca dari Lukas 1 ayat 35 bahwa dia itu adalah Roh Kudus. Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Karena Maria bertanya, bagaimana aku bisa mempunyai anak padahal aku tidak memiliki suami. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus itulah yang menjadi janin di dalam rahim Maria. Ada orang yang berkata, oh najis. Bagi kita itu. Tapi bagi Tuhan itu semuanya itu tidak ada yang najis baginya. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Kalau ada najis, ngapainlah diciptakannya itu? Bagi dia itu baik. Segala sesuatunya baik. Ketika ia menciptakan langit dan bumi, dia berkata, semuanya baik. Semuanya baik. Jadi hanya bagi kita itu berlaku yang seperti itu. Jadi kalau dia kata ada orang mengatakan rahim itu najis, ya itu sudah salah. Karena rahim itu harus bersih. Untuk
organ tubuh yang sangat berguna. Kalau itu sakit, itu orang rela pergi ke rumah sakit dengan biaya yang sangat besar kalau rahim rusak. Jadi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, Roh Kudus yang telah menjadi manusia. Jadi kita bisa lihat buktinya ini, dia dari gunung sampai kepada tengah danau itu tanpa kendaraan. Tiba-tiba dia sudah bisa sampai di sana dan berjalan di atas air. Karena dia adalah roh. Kita bisa mengenal Yesus lebih dalam dengan kejadian ini. Dia dari gunung, dia sampai ke tengah danau. Dan dia berjalan di atas air. Siapa dia? Kalau dia manusia biasa itu tidak mungkin. Kalau sekarang orang mengatakan itu setan. Kalau orang lebih percaya itu kalau setan bisa berjalan di atas air atau bisa seperti itu. Makanya murid-muridnya ini pun ketakutan. Jadi sudah ada di doktrin itu di dalam hati semua orang. Kalau ada kejadian-kejadian gaib, itu pasti dari setan, dari iblis. Itulah yang membuat murid-muridnya ini pun takut. Serasa mereka melihat hantu. Seperti itu. Tapi Allah itu lebih daripada setan. Jadi artinya kemampuannya lebih daripada setan. Roh Allah itu lebih daripada setan. Lebih berkuasa daripada iblis. Makanya dikatakan roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh yang ada di dalam kita, roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, aku ini bukan setan, bukan. Itu mereka ketakutan di samping mereka sedang merasa angin kencang menerpa mereka, ada pula sesosok manusia berjalan di atas air. Makanya mereka ketakutan. Jadi menurut pengetahuan mereka, ya biasanya kalau yang seperti ini itu hantu itu. Nah, Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia dan dia adalah roh. Sehingga ia bisa dari gunung itu sampai ke tengah danau itu tanpa menaiki apapun. Bisa. Ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Mereka masih mau menaikkan dia ini. Belum lagi naik. Coba lah. Ini kalimatnya, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Belum lagi naik dia. Udah sampai mereka. Nah, jadi ini adalah mujizat. Ini keajaiban. Tadi mereka hanya sampai 2-3 mil dari pinggir danau itu. Ketika mereka bertemu dengan Yesus dan mau menaikkan dia ke atas, sudah langsung sampai. Jadi inilah tanda-tandanya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah roh. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus pernah berkata, Allah itu adalah roh. Ya kalau udah roh ya pastilah. Dan roh Allah itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar daripada roh jahat.
Nah, pengetahuan manusia biasanya yang bisa membuat hal-hal yang gaib itu, hal-hal yang tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran itu hanya dibuat oleh iblis, setan, dan lain-lain. Tapi Allah kita adalah roh. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Pasti dia lebih daripada itu. Jadi jangan kita mengecilkan Allah. Allah tidak bisa itu. Dia lebih bisa. Karena dia sumber dari segala yang ada. Pastilah dia bisa. Hanya seketika mereka mau menaikkan dia ke atas perahu itu, sudah sampai mereka. Luar biasa. Inilah tanda-tanda bahwa Yesus ini benar-benar Allah yang menjadi manusia. Ayat 22, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka terus mencari Yesus. Tadi mereka mau memaksa Yesus menjadi raja. Tapi Yesus menghilang. Dia menyingkir dia ke gunung. Jadi orang-orang ini sudah merasa ini orang yang kita harapkan. Dan memang sebenarnya memang benar-benar Yesus itulah yang diharapkan. Dia adalah Mesias. Karena mereka melihat ada satu keajaiban yang luar biasa. Maka mereka berpikir kalau dia ini jadi raja kita, enak kalilah hidup ini. Enaklah. Yang dari sedikit bisa jadi banyak. Jadi bisa kita tenang saja ini. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi motivasi mereka mencari Yesus itu, Yesus tahu. Karena sudah kenyang makan roti itu. Bukan karena melihat tanda-tanda. Ya, Yesus mengetahui ini. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Maksudnya Yesus bilang bahwa aku ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Sebenarnya itu yang maksudnya Tuhan Yesus itu. Kalau orang melihat tanda-tanda, dia itu seseorang yang luar biasa. Nah, dan mereka berpikir, oh, mungkinkah ini Mesias? Seharusnya itu kan. Mungkinkah dia ini Mesias? Mungkinkah dia ini Mesias? Itu maksudnya sebenarnya. Tapi Yesus tahu bahwa mereka udah makan roti dan kenyang. Jadi mereka berpikir yang lain. Jadi orang-orang yang sudah menerima mujizat itu, ya selalu pikirannya kepada berkat yang didapat itu.
bukan kepada yang membuat berkat itu. Kepada berkatnya dia mau, kepada mujizat itu yang dia mau, tapi bukan melihat tanda-tanda bahwa dia ini adalah seorang yang datang dari sorga. Sebenarnya maksud Yesus itu supaya orang melihat, bisa mengenal dia bahwa dia itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ayat 27, ini perkataan Yesus juga, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus menasihati mereka supaya mereka itu mencari makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bukan hanya seperti roti tadi itu. Kalau itu ya sebentar lagi lapar. Tetapi Yesus mengarahkan mereka untuk bekerja, untuk mencari makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya carilah kerajaan Allah. Jadi itu maksud Yesus, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi mereka bertanya karena mereka tidak tahu sebenarnya apa maksudnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya, supaya kita atau orang-orang yang mendengarkan Dia pada saat itu, supaya kalian itu percaya kepadaku, kepada Yesus. Jadi maksudnya sebenarnya pekerjaannya yang dikehendaki Allah itu, percaya kepadaku. Percayalah kepadaku bahwa aku adalah yang diutus oleh Allah. Maksudnya Allah yang menjadi manusia. Jadi diutus maksudnya di sini saudara, bukan diutus menjadi terpisah. Kalau biasa kita dengan pikiran kita biasanya kita berpikir kalau kita mengutus seseorang itu, dia pasti terpisah dengan kita. Tapi diutus dalam hal ini maksudnya artinya dari roh menjadi manusia. Nah, jadi dari roh menjadi daging. Makanya dikatakan firman menjadi manusia, menjadi daging. Ketika yang tadi kita telah dengarkan tadi bahwa Roh Kudus turun atas Maria, masuk ke dalam rahim Maria. Makanya Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi yang ada bagian dari dirinya menjadi manusia. Jadi ada roh di sekelilingnya, dia di dalam roh itu, dan roh ada di dalam dia. Jadi maka Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi bukan terpisah. Jadi Yesus itu tidak pernah terpisah dengan Bapa. Tetap bersama. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maksudnya itu lebih besar. Maka dia panggil Bapa. Dia sebagian dari roh Allah, makanya dikatakan dia anak, sebagian yang besarnya adalah Bapa. Itu maksudnya. Jadi dia tidak terpisah dengan Bapa itu. Jadi diutus maksudnya di sini adalah mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga dia bisa berbicara kepada manusia secara langsung dan mereka mendengarkan pengajarannya. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk itu, untuk mengajar seperti yang tadi itu Tuhan Yesus sudah mengajar kita
Di ayat sebelumnya kalau kita mendapatkan makanan atau apapun rezeki walaupun sedikit, mari kita mengucap syukur. Dia berikan contoh langsung. Dan itu sudah dilakukannya. Dan mereka yang melihat itu, mereka merasa, wow, ini luar biasa. Kalau dia jadi raja kita, maka kita tidak akan kelaparan. Jadi tujuan mereka itu mencari dia sebenarnya untuk supaya dia jadi raja dan mereka tidak lapar lagi. Biar Yesus ini membuat itu mujizat seperti itu terus. Namun tujuan Yesus sebenarnya mengadakan tanda-tanda itu supaya mereka sadar tentang siapa dia. Mereka mengenal dia lebih dalam bahwa dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi percaya kepadanya bahwa memang benar-benar. Makanya dikatakan di sini pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus yang berasal dari Allah, yang diutus Allah. Itu maksudnya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Nah, ini bertanya, padahal sudah mereka merasakannya, sudah melihat kejadiannya di depan mata mereka, bertanya lagi, tanda apakah? Artinya kurang puas dengan yang telah terjadi. Dari 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 10.000 orang, masih minta tanda lagi. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Artinya mereka tidak percaya kepadanya. Jadi sudah terjadi pun mujizat yang luar biasa, mereka masih mau tanda lagi. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Kan sudah dilakukannya sebenarnya. Artinya belum cukup itu, yang seperti itu. Maka mereka mengatakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Jadi memang tujuannya itu tadi, roti itu. Dan memang benar, bangsa Israel itu selama 40 tahun mereka makan roti. Waktu mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan mereka itu 40 tahun di padang gurun itu diberikan makan oleh Tuhan langsung. Roti dari sorga. Selama 40 tahun. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan apa yang dibuat Yesus ini, ya hanya untuk sekali makan. Jadi mungkin mereka berpikir, ya, kalau ini jangan hanya sekali saja lah. Biar kita tidak kerja-kerja, kita bersenang-senang saja. Kalau ini bisa ya seperti itu, 40 tahun itu seumur-umur manusia itu. Mereka mau tanda itu lagi, mau yang seperti itu. Makanya mereka bilang, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Itu tidak sebentar itu. Sementara yang kau buat itu ya hanya untuk makan sekali itu, ini kecil kali itu. Itu makanya mereka mau menuntut itu. Ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Jadi menurut mereka, bahwa Musa lah yang memberikan mereka makan. Artinya tanda-tanda bahwa Musa itu adalah seorang nabi. Jadi menurut kriteria yang mereka pahami bahwa Yesus itu belum bisa setingkat dengan Musa. Itu maksudnya. Makanya Yesus mengatakan, bukan Musa yang memberikan kamu makan. Bukan
Musa yang memberikan roti itu kepadamu, tetapi Bapakku, Allah yang memberikan makan itu. Memberikan roti itu Allah, bukan Musa. Jadi mau memperbandingkan Yesus ini dengan Musa. Jadi mereka itu mau Musa saja bisa memberikan makan kepada kami itu dari sorga selama 40 tahun. Tanda apa pula yang kamu buat ini? Hanya sekali makan. Nah, itu dia. Jadi mereka memperbanding-bandingkan itu. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi Yesus mengatakan roti yang dari Allah itu sebenarnya adalah roti yang memberi hidup. Dia mengatakan nanti dia adalah roti hidup. Roti yang datang dari sorga. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Enak. Nah, memang kita ya sebagai manusia ya kalau terus-terusan dikasihnya makanan kita tanpa melakukan apa-apa, ya enak sekali itu. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, jadi Yesus mengatakan, sudah kalian lihatnya. Dari 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 10.000 orang. Kamu tidak percaya. Ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi Yesus mengatakan siapa yang mau datang kepadaku, tidak akan kubuang. Jadi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan dibuang. Yesus dia akan menolak orang datang kepadanya. Ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjalankan misi. Ada satu misi yaitu karya penyelamatan. Dia dari Allah menjadi manusia memiliki misi. Jadi bukan dia datang dengan kemauan sendiri, tapi kemauan daripada Allah sendiri. Artinya kemauan dari Allah menjadi manusia untuk berfirman, untuk menyampaikan kehendak Allah. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi maksudnya bahwa kedatanganku ke dunia ini sebenarnya yaitu untuk memberikan kehidupan yang kekal. Artinya memindahkan orang dari perhambaan dosa menjadi anak-anak Allah yang mendapatkan hidup yang kekal. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi itulah maksudnya. Jadi kalau kalian sudah melihat aku, sebenarnya itu maksudnya kalau kalian sudah melihat aku, ya, melihat saya ini, Yesus, dan percaya dengan apa yang kusampaikan itu, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal.
Jadi bukan hanya roti sebenarnya yang mau dia sampaikan, bukan hanya roti yang dimakan itu, bukan, itu kecil lah, itu hanya makanan untuk kenyang begitu. Tapi yang mau diberikan Yesus ini adalah hidup yang kekal, kerajaan Allah. Jadi menjadikan kita menjadi warga kerajaan Allah, ahli waris kerajaan Allah. Bukan hanya makanan saja, bukan hanya itu maksudnya sebenarnya. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang yang berhadapan dengan dia pada saat itu. Jadi kalau kalian sudah melihat anak dan percaya kepadanya, sudah melihat aku dan percaya kepadaku apa yang kusampaikan itu, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi inilah satu jaminan yang diberikan Tuhan. Jadi siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Mereka bersungut-sungut. Bagaimana dia itu berkata dia adalah roti yang turun dari sorga? Ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimanakah ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nah, mereka merasa ini orang aneh ini, tetangga kita ini. Masa dia bilang dia turun dari sorga? Makanya ribut mereka, keberatan mereka, karena dia berkata dia dari sorga. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus memberikan satu ketentuan di sini bahwa tidak akan ada orang yang bisa datang kepadanya yang menjadi orang pilihannya kalau bukan dia itu, orang itu ditarik oleh Bapa. Artinya, kalau kita bisa datang kepada Tuhan Yesus itu menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu adalah anugerah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadanya kalau tidak ditarik oleh Bapa. Artinya Bapa sendiri sudah melihat hati orang itu. Apakah di dalam hatinya ada kasih akan Allah, mencari kerajaan Allah, bersungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, dan dia layak, maka dia ditarik oleh Bapa. Jadi itu maksudnya Yesus mengatakan ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya aku memberikan kepadanya hidup yang kekal. Jadi orang yang diberikan hidup yang kekal itu adalah pilihan. Makanya kita sering mendengar, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya Bapa sendiri, Allah sendiri yang memilih kita, dan itulah anugerah. Anugerah daripada Allah. Maka kita bersyukurlah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Yesus sudah mengatakan ini, bahwa di dalam kitab-kitab para nabi itu, semua orang yang telah diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran itu. Jadi artinya kalian itu, hai orang Yahudi, sudah mendengar semua dari kitab para nabi. Ya.
Kalau kamu sudah mendengar pengajaran itu, pasti kamu datang kepadaku. Karena kitab-kitab itu bersaksi tentang aku, menyampaikan tentang aku. Jadi ada nubuatan-nubuatan di dalam kitab-kitab para nabi itu tentang aku. Jadi kamu datang kepada aku kalau memang kamu sudah benar-benar menerima pengajaran itu dengan baik. Ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi bukan karena sudah ada pengajaran itu, kalian ini sudah melihat Bapa. Enggak. Hanya akulah yang telah melihat Bapa. Artinya karena aku berasal dari Bapa, aku adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya akulah yang tahu tentang Bapa itu sebenarnya. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi artinya apa yang kukatakan ini dan kalian percaya, kamu mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Akulah roti itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Dia sudah mengatakan tadi, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Kalau kamu percaya itu, kamu mempunyai hidup yang kekal. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Yesus menegaskan di sini orang yang sudah makan mana itu sudah mati mereka itu. Tapi kalau kamu makan roti yang turun dari sorga, kamu memiliki hidup yang kekal. Artinya tidak mati. Maksudnya di sini adalah mati secara rohani. Rohnya tidak mati, tetap hidup. Jadi dia menegaskan bahwa orang-orang yang sudah makan roti manna itu, yang turun di padang gurun itu sudah mati. Nah, karena mereka tadi menyampaikan kepada Yesus bahwa nenek moyang kami 40 tahun mereka makan roti itu. Jadi Yesus menyampaikan di sini mereka telah mati, yang sudah makan roti di padang gurun itu, yang sudah makan mana itu sudah mati. Ayat 50, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, itu jaminannya. Jaminan Yesus, kalau orang yang makan roti dari sorga, katanya akulah roti dari sorga. Kalau kalian makan aku, kamu tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Yesus mengatakan dagingku ini. Jadi mereka tidak tahu itu. Kita makan dagingnya. Karena mereka tidak tahu bahwa dagingnya itu adalah Allah, adalah firman yang menjadi daging. Ya, Yohanes 1 ayat 14 katakan firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Di dalam Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus yang menjadi janin di dalam rahim Maria. Nah, jadi itu sebenarnya maksud Tuhan Yesus mau menyampaikan ini, bahwa aku ini adalah Allah yang menjadi manusia. Kita baca sekali lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kita tangkap ini bahwa dagingnya itu sebenarnya adalah firman yang menjadi manusia. Roh Kudus yang menjadi manusia. Itu maksudnya sebenarnya. Ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?
Nah, jadi inilah yang terjadi. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Dari mana asalnya Yesus itu. Maka mereka bertengkar. Gimana dia itu berkata dia memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Apakah kita kanibal? Nah, jadi seperti itu sebenarnya perkataan ini. Apakah kita ini kanibal? Kok kita makan manusia? Nah, jadi seperti itu. Dan seandainya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, Roh Kudus yang menjadi manusia, mereka akan mengerti. Tapi karena mereka tidak mengerti, mereka merasa Yesus itu adalah manusia biasa. Sama seperti kita ini daging. Begitulah. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah roh. Itu dia. Maka mereka mengatakan, ya bagaimana kita makan sesama kita? Manusia. Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi maksud Tuhan Yesus itu sebenarnya kalau kalian makan dagingku dan minum darahku, itu sebenarnya kalau kalian tidak menerima Roh Kudus. Roh. Sebenarnya dia kalau aku ini sebenarnya Roh Kudus. Kalau tidak menerima Roh Kudus, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya kamu tidak menerima hidup yang kekal itu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi itu jaminan Tuhan Yesus. Kalau kalian makan dagingku, artinya kalian menerima Roh Kudus itu sebenarnya yang mau disampaikannya. Makan itu maksudnya masuk. Roh Kudus itu turun atasmu, kamu menerimanya itu, maka kamu akan mempunyai hidup dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi barang siapa yang makan dagingnya itu, karena kita menerima Roh Kudus itu turun atas kita, maka sudah pasti bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Itu maksudnya. Bukan makan daging seperti daging yang hewan atau apa. Bukan. Itu sebenarnya dia lagi berbicara kepada mereka tentang Roh Allah, Roh Kudus. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi maksudnya barang siapa menerima Roh Kudus sebenarnya dia akan hidup oleh aku, oleh Yesus. Siapa menerima aku, memakan dagingku, dia hidup oleh aku. Jadi kita akan hidup oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan ini, anak-anak Allah itu yang sudah memakan daging dan minum darah Yesus itu, kita telah menerima Roh Kudus dan kita hidup oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang memimpin kehidupan kita. Itu maksudnya ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya dia akan hidup
memiliki hidup yang kekal. Jadi maksud Tuhan Yesus ini sebenarnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Memiliki hidup yang kekal. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada mereka di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Iyalah, masa kalau mereka berpikir daging yang dimasukkan Yesus itu daging manusia, ya keraslah itu, masa kita jadi kanibal. Tapi yang mereka memang dasar tidak mengerti. Yesus sedang memberikan satu kiasan, sebenarnya itu adalah Roh Kudus. Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, adakah perkataanku ini menggoncangkan imanmu? Yang kukatakan tadi, barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Tapi barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi Yesus mengatakan, apakah itu menggoncangkan imanmu? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Jadi bagaimana jikalau aku naik ke tempat di mana aku sebelumnya berada? Aku pulang ke sorga maksudnya. Bagaimana kalau kamu melihat? Nah, jadi itu sudah terjadi ketika kenaikan Yesus itu. Pada hari kenaikan Yesus meninggalkan, naik ke sorga. Jadi dia bertanyakan ini. Masih itu yang kalian lihat. Imanmu bisa goncang dengan aku hanya berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku akan memiliki hidup yang kekal. Imanmu sudah goncang. Bagaimana nanti kalau aku pulang ke tempatku semula, nah, ketika dia naik ke sorga? Begitu maksudnya. Ayat 63, roh lah yang memberi hidup. Nah, jadi baru dia jelaskan kepada muridnya, roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi maksudnya bukan daging itu sebenarnya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi apa yang disampaikannya itu daging, darah. Sebenarnya yang dimasukkannya itu roh. Kalau kamu makan roh, menerima Roh Kudus itu, maka kamu akan hidup. Jadi sebenarnya dia memberikan dalam arti kiasan kepada mereka, sehingga mereka jadi bingung, tidak tahu artinya. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada mereka bahwa dia tahu ada seseorang di antara 12 muridnya itu yang tidak percaya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya orang yang bisa percaya kepada Yesus itu adalah anugerah. Kalau kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah anugerah. Makanya Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya Allah sendiri yang memilih kita untuk menjadi percaya kepadanya. Karena kemungkinan besar kita sudah dilihat, di-scan kita.
isi hati kita yang terdalam itu, apakah kita memiliki kasih akan Allah atau tidak. Artinya kalau yang tidak memiliki kasih akan Allah itu langsung out dia. Dan dia pasti tidak percaya dengan perkataan-perkataan Yesus ini. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi perkataan Yesus tadi itu sangat berat. Dan mereka tidak mengerti. Maka mereka mengundurkan diri. Masa dia mengatakan kita harus makan dagingnya untuk memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi artinya mereka tidak mengerti. Itu tandanya mereka bukan pilihan Allah. Tidak ditarik oleh Bapa. Karena tujuan mereka beda dengan tujuan Allah. Tujuan Allah sebenarnya supaya mereka percaya kepada Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara tujuan mereka supaya mereka makan roti. Nah, itu keinginan dagingnya yang dia mau penuhi. Sementara Yesus lagi memberikan kepada mereka pengajaran supaya mereka menerima Roh Kudus. Menerima hidup yang kekal itu. Jadi banyak. Jadi ada tadi 10.000 orang pulang semua itu. Pulang. Nggak mau lagi ikut. Nggak mau lagi ikut. Padahal mereka itu sudah disembuhkan. Sudah diberikanlah banyak hal. Dikasih makan lagi. Tapi karena perkataan ini keras, maka mereka mengundurkan diri. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, jadi udah 10.000 orang pergi itu kan. Dia tanya juga sama mereka, kenapa kamu tidak pergi juga? Nah, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi Simon langsung mengatakan, ya kenapa kami pergi? Biarpun orang 10.000 orang pulang itu ya nggak peduli kami. Kami tetap mengikut engkau karena perkataanmu, perkataan hidup yang kekal. Jadi murid-murid ini sudah mengerti. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi kami sudah percaya kepadamu. Jadi apapun yang terjadi kami tetap mengikut engkau. Karena kami tahu bahwa engkau berasal dari Allah. Kamu adalah Allah yang menjadi manusia. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, ini keras juga. Seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Yesus tahu itu. Sebenarnya itu iblis. Yang satu orang di antara kamu ini, ada 12 kamu, satu orang adalah iblis. Jadi Yesus tahu siapa Yudas Iskariot itu. Ayat 71, yang dimasukkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi Yesus menyampaikan kepada kita melalui pengajaran ini bahwa seseorang yang bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu adalah anugerah padanya. Jadi berbahagialah orang yang sudah percaya kepada Yesus karena dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi tidak semua orang, mau kita paksa pun orang harus percaya kepada Yesus kalau hatinya memang tidak mencari kerajaan Allah, ya dia tidak akan bisa. Bahkan ini Yudas Iskariot ini adalah muridnya yang dia pilih sendiri. Ya.
Kita lihat di ayat 70 ini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Yesus tahu orang yang datang kepadanya itu, dia bisa melihat, karena dia adalah roh, dia tahu sebenarnya. Ya. Dia memang manggil semua orang. Seperti itu tadi, dia panggil, dia memang mengadakan mujizat, mengadakan menyembuhkan sakit, dan banyak orang datang kepadanya. Dia tahu siapa orang-orang itu. Makanya dia menguji dengan mengatakan, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kalau kamu mau makan dagingku dan minum darahku, kamu akan menerima hidup yang kekal. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ujian bagi orang yang ikut kepadanya pada saat itu. Kalau mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang dimasukkannya, mereka akan tanya apa sebenarnya maksudnya. Nah, mereka langsung pulang. Artinya memang tujuan mereka hanya mau makan roti yang biasa. Sementara Yesus menawarkan roti yang dari sorga. Supaya mereka tidak lapar lagi. Artinya ketika Roh Kudus turun di dalam kita, di dalam hidup kita, kita memakan Roh Kudus itu, kita menerima Roh Kudus itu atau masuk dalam hidup kita itu, Roh Kudus itu, maka kita tidak akan lapar lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang memimpin kita untuk menjemput berkat-berkat daripada Tuhan. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi kalau kita hanya menginginkan berkat-berkat itu, mau makan roti itu hanya terbatas, tidak akan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus sedang mengajar mereka sebenarnya untuk mengerti siapa dirinya, bahwa dia adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dan jika Allah ada di dalam hidup kita, maka kita tidak akan khawatir akan masa depan kita, maksudnya. Jadi kalau hanya kita memiliki pengharapannya karena berkat itu, hanya karena roti itu, karena mana itu saja, kita akan mati. Artinya tidak sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ada keterbatasan pada benda-benda itu. Dikasih roti, ya setelah dimakan habis. Tapi kalau kita makan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, nah itu maksudnya memakan daging dan minum darah Yesus itu, maka kita memiliki hidup yang kekal. Jadi Yesus sudah berterus terang kepada murid-muridnya bahwa yang dimaksudkannya adalah roh dan hidup. Dia katakan di sini tadi, di dalam ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi itu sebenarnya maksudnya. Roh Kudus. Yang memberikan kehidupan. Jadi Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Maka ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, Yesus tinggal di dalam kita, Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus tinggal di dalam kita, makanya dikatakan kita adalah bait Roh Kudus. Nah, makanya Paulus mengatakan, Yesus yang hidup dalamku, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup dalam kita. Nah, itulah yang memberikan kepada kita kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau hanya makan roti yang biasa dimakan, tidak akan sampai kepada hidup yang kekal. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, bekerjalah untuk mencari makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu. Namun mereka tidak mengerti sehingga mereka pulang semua. Yang 10.000 itu tadi, kan 5.000 orang laki-laki itu, ya, ditambah dengan istri dan anaknya kira-kira 10.000, mereka pulang semua. Dan Yesus tidak merasa rugi itu.
Hanya dia perlu menyampaikan, makanya dia tanya kepada murid-muridnya yang 12, apakah kamu juga tidak pergi? Namun karena murid-muridnya itu sudah tahu bahwa Yesus itu berasal dari Allah, mereka tidak akan pergi. Hanya Yesus mengatakan ada satu orang di antaramu adalah iblis. Jadi artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini dia tidak ditarik oleh Bapa. Kenapa? Karena dalam hatinya juga dia tidak memiliki kasih akan Allah. Dia lebih mengasihi dunia. Dia lebih mengasihi berkat-berkat itu daripada Yesus sendiri. Maka pada akhirnya Yudas Iskariot ini menjual Yesus. Jadi sudah ada kian, sudah tahu Yesus bahwa dia itu tidak memiliki kasih akan Allah. Dia adalah iblis. Jadi melalui pasal 6 ini, saudara, kita bisa belajar mengenal Yesus. Siapa itu Yesus? Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah roh. Dia katakan tadi, daging dan darahnya. Kalau kita makan, dia itu adalah roh. Roh dan hidup. Jadi kita mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan dari dia membuat mujizat itu, dia mengajar kita, ya, bahwa ketika kita menerima, mendapatkan sesuatu, kita harus tetap bersyukur. Itu ajarannya yang diajarkan di pasal 6 ini, kita harus tetap bersyukur. Oke. Kemudian yang kedua, ya, bahwa Yesus itu adalah roh. Dia bisa dari gunung ke tengah laut atau ke tengah danau itu dengan tidak memakai kendaraan, dan dia sekejap bisa sampai ke sana. Ya, dan dia tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dan ketika dia mau dinaikkan ke dalam perahu itu, udahlah tiba. Artinya ada keajaiban demi keajaiban, ada mujizat demi mujizat. Karena dia adalah roh, dia adalah roh Allah sendiri. Jadi kan tidak mungkin seseorang dari gunung sampai ke tengah laut tanpa, bagaimana itu, tanpa mengendarai apapun. Karena dia adalah roh, dia bisa melakukan itu. Ya. Kemudian kita belajar bahwa Yesus itu adalah makanan, roti yang turun dari sorga. Artinya dia adalah roh yang harus kita terima, Roh Kudus. Ya, Yesus mengatakan tadi bahwa semua yang dikatakannya itu, ketika ia mengatakan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Artinya barang siapa yang menerima Roh Kudus, memasukkan dalam dirinya, yang masuk dalam dirinya, itu makan maksudnya. Menerima Roh Kudus itu, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Dia tidak akan mati. Disitulah kita bisa belajar mengenal Yesus itu, bahwa dia adalah roh Allah sendiri. Jadi inilah pembuktian-pembuktian yang telah diberikan Tuhan Yesus dan mengajar kita, dan barang siapa yang sudah percaya kepadanya, ia memiliki hidup yang kekal. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu adalah anugerah. Di antara 10.000 orang, hanya 11 orang yang tertinggal di situ. Artinya tidak, walaupun orang-orang sudah mendapat berkat, disembuhkan, makan roti, semuanya itu pergi. Dan Yesus tidak merasa kehilangan dengan itu. Karena kalau Allah mau, dia bisa menciptakan manusia yang betul-betul apa? Untuk apa kan? Jadi sebenarnya dia menawarkan, Yesus itu datang ke dalam dunia ini menawarkan hidup yang kekal. Jadi misinya sebenarnya supaya semua orang mendapatkan hidup yang kekal. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Namun kalau orang memilih dunia,
memilih keinginan daging, Yesus tidak memaksa. Terbukti 10.000 orang yang telah mengikut dia, termasuk satu orang yang dia pilih sendiri, tidak mendapatkan hidup yang kekal. Dan dia tidak merasa kehilangan. Ya, walaupun sebenarnya dia memiliki kerinduan supaya orang bertobat, mencari kerajaan Allah. Namun kalau tidak bisa lagi diperbaiki, ya udah, tidak masalah itu. Jadi bagi kita semua, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita bersaksi tentang Tuhan, kita jangan memaksa orang. Tidak ada gunanya. Atau kita memaksa supaya orang menjadi Kristen. Itu nggak ada gunanya itu. Kita hanya menyampaikan kesaksian kita tentang Allah kita, tentang Yesus Tuhan kita. Kalau ada orang yang benar-benar memiliki kasih akan Allah, mencari kerajaan Allah, pasti dia akan menjadi pengikut Yesus. Namun kalau tidak, dia memiliki hati yang seperti itu, kasih akan Allah, dipaksa pun dia tidak akan mau. Biarpun banyak mujizat kita sampaikan di depan matanya pun, dia tidak akan mau. Dan memang Tuhan, Bapa sendiri, tidak akan menarik dia. Ada satu tarikan itu. Kalau memang hatinya mencari Allah, Tuhan akan menariknya untuk menjadi percaya. Mari kita bersyukur. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Jadi, inilah maksud daripada pasal 6 ini. Supaya kita semakin mengenal siapakah Yesus. Dia adalah roti yang turun dari sorga. Dia adalah Roh Kudus yang turun dari sorga. Jadi jangan kita bedakan lagi firman, Roh Kudus, Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Roh Kudus yang turun yang menjadi manusia. Dia adalah yang berfirman. Dia adalah Hologos. Dia adalah yang berfirman. Yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang Esa. Demikian saudara, firman Tuhan yang bisa kita terima pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.